Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas IMPK. Jadi kalau kemarin kita sempat kuliah umum ya, membahas tentang mendelay. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan mendelay, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu tentang bagaimana menentukan topik dalam penelitian ya. Jadi yang pertama kali kita tentukan itu adalah topik penelitian. Nah, kenapa topik ya? Karena ini akan menjadi awal dan kemudian dia akan menjadi guideline atau semacam apa ya, garis untuk memandu kita ya dalam penelitian ini, kita arahnya mau kemana gitu. Nah, apa yang penting ya, hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam menentukan topik penelitian ya. Yang pertama adalah carilah topik yang mudah, teman-teman. Jadi gini, kebanyakan peneliti itu mengalami masalah ketika dia sudah di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah penelitiannya. Jadi dari awal itu teman-teman harus yakin nih kalau penelitian ini mudah. Mudah itu dalam kategori apa? Yang pertama itu mudah dalam kategori objek penelitian. Objek penelitian ini mudah nih gitu. Objek penelitian ini bisa untuk, ini ada kaitannya dengan akses informan ya. Objek penelitian dan akses informan ini kita sudah punya. Contoh misalnya gini, teman-teman ingin mewawancarai, mengambil topik tentang jurnalis, misal jurnalisme gitu ya, jurnalis lah berarti. Kalau kita membahas jurnalisme berarti kan kita akan mewawancarai jurnalis. Nah, ada nggak akses ke sana gitu. Nah, ini harus sangat diperhatikan karena apa? Akses informan objek penelitian ini adalah menjadi kunci dalam penelitian kita nantinya. Kalau aksesnya susah, artinya penelitian kita nggak akan selesai ya. Sedangkan penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Oleh karena itu, teman-teman harus memastikan itu objek penelitian ini mudah nih untuk dijangkau, aksesnya mudah nih untuk dijangkau. Nah, selanjutnya nggak cuman sekedar mudah akses, tapi secara keuangan gitu ya, kita mumpuni nih untuk menjalani si penelitian nih. Misalnya gini, teman-teman tuh pengen menganalisis atau misalnya meneliti tentang jurnalisme karyawan, wartawan yang ada di Metro TV misalnya. Kebayang dong, dari Bandung ke Jakarta teman-teman harus bolak-balik, itu kan memakan biaya yang tidak cukup sedikit ya sebenarnya gitu. Yang ketiga, yang keempat itu adalah bahasan. Jadi secara bahasan itu maksudnya gini, secara tinjauan pustaka, secara teori teman-teman sudah mengetahui, sudah memahami gitu, sehingga penelitian ini akan lancar ke depannya. Jadi tidak ada lagi tertatih-tatih gitu ya ketika kemudian meneliti, kayaknya nggak cocok dengan penelitian ini teorinya, teorinya nggak ketemu. Nah, itu bukan penelitian yang mudah, berarti itu penelitian yang sulit ya. Nah, makanya setelah topik ini nanti kita akan belajar tentang tinjauan pustaka agar memudahkan teman-teman nantinya ketika turun di lapangan. Karena di lapangan itu nanti teman-teman harus melakukan wawancara ya, karena ini kita bahasanya kualitatif, teman-teman harus melakukan wawancara, observasi gitu. Nah, wawancara dan observasi kita itu harus berpanduan kepada tinjauan pustaka yang nanti akan kita dapatkan. Nah, lagi-lagi carilah topik yang mudah, jangan cari topik yang sulit ya. Nah, oke, kemudian identifikasi satu topik yang sesuai dengan jurusan kita. Karena teman-teman anak jurnalistik, maka carilah topik-topik yang sesuai dengan kajian jurnalistik. Di sini Ibu cuman membuatkan 6 ya, sebenarnya banyak, tapi teman-teman bisa pilih dari sini sebenarnya untuk mata kuliah MPK. Jadi nanti mungkin akan ada sebuah mini riset ya untuk teman-teman gitu. Hasil akhirnya adalah sebuah artikel lah gitu ya, hasil akhirnya sebuah mini skripsi lah ya. Tapi finalnya itu ya semacam artikel lah nanti yang seperti disampaikan oleh Pak Fadli ya. Ini ada 6 topik. Yang pertama itu prinsip-prinsip jurnalisme, pengalaman ya, maaf ini typo, pengalaman komunikasi jurnalis ya.
Terus kode etik jurnalis, jurnalisme sastra, jurnalisme bencana, dan konstruksi pemberitaan. Jadi teman-teman nanti memilih salah satu di antara memilih salah satu di antara 6 topik ini ya. Untuk kemudian teman-teman kembangkan si topik ini ke dalam judul, latar belakang, tinjauan pustaka, metode, sampai akhirnya ke hasil dan pembahasan ya. Nah, terus kemudian apalagi sih yang harus kita perhatikan dalam topik itu? Setelah tadi kita, ini saya kira saya mudah nih untuk menyelesaikan topik ini gitu. Nah, kemudian teman-teman sudah milih. Nah, terakhir adalah pertimbangkan topik yang teman-teman pilih itu apakah memiliki nilai manfaat secara praktis dan teoritis. Praktis itu artinya secara praktikal gitu ya, ketika kita meneliti ini apakah itu akan bermanfaat kepada dunia praktisi. Misalnya sebagai dunia praktisi anak jurnalis berarti kan jurnalisme, jurnalistik, dunia pertelevisian, dunia media massa gitu. Apakah ketika kita meneliti ini kemudian akan bermanfaat ke media massa gitu. Nah, kalau enggak ya jangan diteliti dong, karena nggak ada manfaatnya. Kan tujuan penelitian itu adalah manfaat ya. Ketika kita meneliti kemudian ada manfaat yang dihasilkan. Nah, atau ada nggak manfaatnya secara teoritis? Manfaat secara teoritis itu artinya manfaat secara pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang jurnalistik ya. Nah, itu harus diperhatikan. Sering mahasiswa ketika meneliti itu sebenarnya sering ya Ibu temukan ketika mereka sudah beres sidang UP dan kemudian Ibu tanya, ini apa manfaat penelitiannya? Nggak ada Bu, asal mudah aja. Nggak gitu juga ya, nggak hanya asal sekedar mudah saja, tapi kemudian ini ada nggak kebermanfaatannya ya. Nah, terus apalagi sih ya, mungkin segitu aja tentang topik. Nah, kemudian dari topik itu ya, bagaimana cara kita mengembangkan si topik tadi ya. Jadi topik ini pertama adalah kita buatkan judul. Misalnya penelitian saya ini akan membahas tentang jurnalisme bencana pada kasus Poso misalnya. Nah, atau misalnya saya akan membahas jurnalisme bencana pada kasus sesar Lembang. Nah, itu kan nanti bagaimana prinsip jurnalisme bencana ya, itu akan dijelaskan dalam si penelitian tadi. Nah, terus tuh teman-teman ya, biasanya gini, judul itu dibuat rumit gitu ya. Judul itu dibuat rumit, seolah-olah sangat akademis, tapi kemudian rumit dan susah dimengerti. Judul itu harus sederhana ya, harus sederhana, tidak boleh lebih dari 12 kata ya, agar mudah dimengerti oleh pembaca kita nantinya ya. Nah, terus kemudian untuk memudahkan kita mengembangkan topik juga bisa dilakukan dengan menuliskan judul dalam bentuk pertanyaan. Misalnya kalau tadi bagaimana jurnalisme sastra pada bagaimana jurnalisme sastra pada pemberitaan koran PR misalnya. Nah, tapi itu terlalu luas ya sebenarnya. Atau misalnya bagaimana jurnalistik sastra pada koran PR, pada pemberitaan PR mengenai disabilitas misalnya. Nah, itu nantinya kan kajiannya bisa menjadi konstruk dari sini ya, bagaimana sih gambaran dia ketika ada disabilitas itu gitu. Oke, terus teman-teman nah,
dari penelitian ini kita juga harus tahu nih sebenarnya ya, setelah tadi kita mengembangkan, kan selama pengembangan itu kan kita terus mencari tuh, kita harus mencek penelitian ini perlu nggak kita lakukan sebenarnya gitu. Selain terlepas dari manfaatnya, kalau seandainya penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka kita tidak bisa lagi melakukan penelitian kita tidak bisa lagi melakukan penelitian tersebut itu. Nah, alangkah lebih bagus ya sebenarnya ketika teman-teman mengembangkan topik penelitian itu, teman-teman bisa melakukan sharing dengan lingkaran pertemanan gitu ya, atau dengan dosen-dosen misalnya, untuk menanyakan apakah topik ini bagus ya enggak ya, atau sehingga gini, mungkin dalam benak kita topik ini tuh bagus gitu, tapi ketika kita berdiskusi dengan orang lain dan orang lain bertanya gitu ya, kita akan membuka sehingga kita tuh terbuka, oh ya ternyata penelitian itu nggak penting ya sebenarnya gitu. Oh, ketika ditanya tentang, nah apa pentingnya kamu menganalisis gitu ya, apa pentingnya kamu meneliti tentang pengalaman komunikasi seorang jurnalis sastra misalnya, apa pentingnya gitu. Nah, kita harus bisa mengungkapkan ya kepentingan itu secara nilai-nilai ilmiah, teman-teman. Nah, nilai-nilai ilmiah itu lagi-lagi diperoleh dari tinjauan pustaka. Nah, oleh karena itu pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas tentang bagaimana sih tinjauan pustaka, apa sih pentingnya tinjauan pustaka tersebut. Oke, mungkin segitu dulu pertemuan kita kali ini. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan di grup WA. Assalamualaikum.